Persistensi laba. Suatu analisis keuangan yang baik mengidentifikasi komponen-komponen laba yang menunjukkan stabilitas dan prediktabilitas, yaitu komponen-komponen persistensi. Kita memisahkan komponen persistensi ini dari komponen acak atau tidak berulang. Analisis ini membantu kita dalam menghasilkan perakiraan yang dapat diandalkan atas valuasi kemampuan menghasilkan laba dari suatu perusahaan. Penyusunan ulang dan penyesuaian laba bertujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang dimaksudkan dalam laba saat ini, yang seharusnya lebih tepat dimasukkan pada hasil operasi periode-periode sebelumnya. Informasi dalam persistensi laba. Analisis hasil operasi untuk penyusunan ulang dan penyesuaian laba membutuhkan informasi yang dapat diandalkan dan relevan. Sumber utama informasi ini adalah laporan laba rugi, laporan keuangan lainnya, dan catatan atas laporan keuangan, diskusi, dan analisis manajemen. Penyusunan ulang laba dan komponen laba. Penyusunan ulang atau recasting bertujuan untuk penyusunan kembali komponen-komponen laba guna menyediakan klasifikasi yang lebih bermanfaat dan format yang relevan untuk analisis. Komponen-komponen dapat disusun ulang, dibagi kembali, atau dihilangkan pengaruh pajaknya. Penyesuaian laba dan komponen laba. Proses penyesuaian menggunakan data dari laporan laba rugi yang disusun ulang dan informasi lain yang tersedia untuk meletakkan komponen laba pada periode yang lebih layak. Kita harus sangat berhati-hati dalam meletakkan pos luar biasa atau tidak biasa, yaitu setelah dikurangi pajak pada periode tertentu. Selain itu, manfaat pajak penghasilan dari kerugian operasi yang ditarik ke depan seharusnya dipindahkan pada tahun terjadinya kerugian. Biaya atau manfaat dari penyelesaian tuntutan hukum dapat dikaitkan pada satu atau lebih periode sebelumnya. Begitu juga keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan biasanya terkait dengan hasil operasi selama beberapa tahun. Untuk perubahan prinsip dan estimasi akuntansi, seluruh jumlah tahun-tahun yang dianalisis harus disesuaikan dalam basis yang dapat dibandingkan. Determinan persistensi laba. Setelah menyusun ulang dan menyesuaikan laba, analisis kita selanjutnya berfokus dalam menentukan persistensi laba, manajemen laba, variabilitas, tren, dan insentif merupakan seluruh determinan yang berpotensi memengaruhi persistensi laba. Tren dan persistensi laba. Laba yang mencerminkan tren pertumbuhan yang stabil tentunya lebih diinginkan. Tren laba dapat dinilai melalui metode statistik atau melalui pernyataan tren. Tren laba seringkali mengungkapkan petunjuk penting mengenai kinerja perusahaan saat ini dan masa depan, seperti siklus, pertumbuhan, pertahanan, dan menilai kualitas manajemen. Kita harus waspada terhadap distorsi akuntansi yang mempengaruhi tren. Hal penting terutama adalah perubahan prinsip akuntansi dan dampak penggabungan usaha, khususnya pembelian. Manajemen dan persistensi. Manajemen laba menggunakan prinsip laporan akuntansi berterima umum untuk melaporkan hasil tertentu. Praktik tersebut menggunakan diskresi yang tersedia dalam memilih dan menerapkan prinsip akuntansi untuk mencapai tujuan, dan dapat dikatakan dilakukan dalam kerangka praktik yang dapat diterima. Beberapa bentuk manajemen laba yang harus kita waspadai antara lain perubahan metode atau asumsi akuntansi, menghapus keuntungan dan kerugian luar biasa dan tidak biasa, big bet, penurunan nilai, dan menentukan waktu pengakuan dan pendapatan. Menganalisis dan menginterpretasikan pos sementara. Hal ini memiliki dua tujuan, yaitu untuk menentukan apakah suatu komponen bersifat sementara atau kurang persisten,
Proses ini melibatkan penilaian apakah suatu pos bersifat tidak biasa, non-operasional, atau tidak berulang. Dan yang kedua, untuk menentukan penyesuaian yang dibutuhkan terkait penilaian persistensi. Penyesuaian khusus terkadang dibutuhkan untuk mengevaluasi maupun perkiraan laba. Jika kita menentukan persistensi suatu pos atau transitory nature, maka akan memiliki dua keuntungan, yaitu keuntungan dan kerugian operasi yang tidak berulang. Sedangkan yang kedua, keuntungan dan kerugian non-operasi yang tidak berulang. Pos-pos ini tidak berulang dan tidak dapat diramalkan serta terjadi di luar operasi. Valuasi ekuitas berbasis laba. Valuasi perusahaan merupakan tujuan penting bagi kebanyakan pengguna laporan keuangan. Estimasi nilai yang dapat diandalkan memungkinkan kita untuk membuat keputusan beli atau jual atau menahan terkait sekuritas. Mengestimasi nilai perusahaan untuk keputusan kredit, mengestimasi nilai untuk kombinasi bisnis, menentukan harga penawaran saham perusahaan kepada publik, dan berbagai aplikasi yang berguna lainnya. Deskripsi sederhana atas valuasi ekuitas perusahaan biasanya bergantung pada metode diskonto atau arus kas. Berdasarkan metode ini, nilai ekuitas perusahaan dihitung berdasarkan prediksi arus kas yang tersedia bagi investor ekuitas. Berbagai valuasi dasar. Yang pertama ada rasio harga terhadap nilai buku dengan rumus nilai pasar ekuitas dibagi nilai buku ekuitas. Sedangkan yang kedua ada rasio harga terhadap laba dengan rumus nilai pasar ekuitas dibagi dengan laba bersih. Kekuatan laba dan perkiraan untuk tujuan valuasi. Kekuatan laba merujuk pada tingkat laba suatu perusahaan yang diperkirakan akan berlanjut di masa mendatang. Perkiraan laba mengikuti analisis komponen laba dan mencakup pengestimasian tingkat laba di masa mendatang. Laporan interim merupakan sumber informasi yang berguna untuk pengawasan kinerja. Laporan interim biasanya diterbitkan setiap kuartal dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Laporan ini berguna dalam merevisi estimasi kekuatan laba dan perkiraan laba. Analisis dampak laporan interim. Dalam melakukan analisis, kita harus mewaspadai kesalahan estimasi dan diskresi yang terdapat pada laporan interim. Terbatasnya keterlibatan auditor dalam laporan interim mengurangi keterandalan laporan interim dibandingkan dengan laporan keuangan tahunan yang diaudit.